Monolog kita hari ini masih bicara tentang peristiwa yang menggegerkan publik nasional, yaitu perkara korupsi yang telah ditangani Kejaksaan Agung sekarang di Pertamina dan subholdingnya, Patra Niaga, Pertamina International Shipping, dan juga Pertamina Kilang Internasional terkait dengan impor BBM dan crude. Saya tidak akan masuk di dalam perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, tetapi saya sedang berpikir tentang nasib ketersediaan bahan bakar kita ke depan. Pola pengadaan barang ini, pengadaan BBM ini telah berlangsung bertahun-tahun dengan metodologi yang telah ditetapkan dan menjadi standar baku saat ini di Pertamina untuk pengadaan BBM, khususnya untuk mengadakan BBM Pertalite. Karena Pertalite ini adalah barang bersubsidi, dan sementara itu banyak yang tidak diketahui publik bahwa produk RON 90 Pertalite ini sudah hampir tidak ada lagi kilang minyak yang memproduksinya. Mungkin di India ada, tetapi tidak akan mampu mencukupi kebutuhan nasional kita. Nah, apa yang terjadi untuk pengadaan BBM RON 90 Pertalite ini? Maka terjadilah proses blending. Itulah yang disebut dengan tuduhan oplos oleh Kejaksaan Agung saat ini. Nah, pertanyaan saya begini. Pengadaan BBM dengan pola yang sama sekarang yang disidik oleh Kejaksaan Agung masih terus berlangsung dan kontrak. Pertanyaan saya, ketika sekarang telah ditetapkan tersangka dan masih berlangsung, bagaimana nasib para pejabat yang akan menandatangani dokumen-dokumen kontrak, termasuk berita acara serah terima barang, pengiriman barang ke lapangan, segala macam itu? Apakah juga mereka kelak akan menghadapi masalah hukum? Karena jurisprudensinya jelas peristiwa sekarang yang telah diusut oleh Kejaksaan Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, masih adakah pejabat Pertamina yang akan berani menandatangani kontrak pengadaan BBM dan crude impor dengan metodologi yang sama seperti sekarang, dengan cara yang sama seperti sekarang? Kalau mau langsung impor BBM RON 90, dari mana mau diimpor? Yang langsung produk kilang tidak ada, tetapi melalui proses blending. Kita banyak mengimpor BBM dari Singapura, dan di Singapura itu di blending di kilang. Maka dihasilkanlah RON 90. Jadi kalau sekarang pertanyaan kita adalah, masih adakah pejabat nanti yang akan berani menandatangani kontrak pengadaan BBM dengan pola spesifikasi metodologi yang sama dengan sekarang yang telah diusut Kejaksaan Agung? Karena kalau itu masih dilakukan, maka mereka juga akan menghadapi satu saat tuduhan pidana korupsi. Dan ini akan menjadi ancaman bagi pejabat-pejabat Pertamina. Nah, kalau mau merubah metodologi pengadaan BBM dari yang sudah ada sekarang, tidak semudah itu Pertamina akan menemukan cara mengadakan BBM RON 90 kepada masyarakat yang bersubsidi. Ujung-ujungnya nanti, kalau akhirnya pejabat Pertamina takut melakukan pengadaan BBM Pertalite dengan cara yang sama seperti sekarang, maka produk Pertalite di lapangan akan langka. Karena suplainya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pejabat tentu akan takut menandatangani berita acara pengadaan ini, menandatangani kontrak pengadaan BBM yang sama seperti yang telah diusut oleh Kejaksaan Agung sekarang. Dan ini nanti masyarakat yang akan terdampak. Bagaimana nasibnya? Dan apakah ada jaminan dari Kejaksaan Agung atau dari pemerintah bahwa pejabat yang akan terus mengadakan produk BBM seperti ini tidak akan bermasalah? Ini menjadi bahan pemikiran untuk kita semua, termasuk bagi teman-teman di Kejaksaan Agung dan juga teman-teman di Kementerian SDM. Saya sepakat bahwa pidana korupsi di Pertamina, di subholding Pertamina harus kita selesaikan secara tuntas. Bahkan saya pernah berkali-kali teriak tentang dugaan korupsi di Pertamina, di subholding Pertamina, di anak usaha Patra Niaga itu di Pertamina International Marketing and Distribution, PIMD. 2 triliun lebih sampai sekarang tidak pernah diungkap oleh Kejaksaan maupun KPK. Nah, kalau semangat Jaya untuk membongkar korupsi, saya pasti dukung. Tetapi yang mau saya bahas sekarang, dengan peristiwa ini, masih adakah pejabat-pejabat Pertamina yang akan melakukan pengadaan BBM dengan pola yang sama, sistem yang sama, spesifikasi yang sama, kualitas yang sama? Karena RON 90 tidak akan kita temukan dari kilang. Ada, tapi mungkin hanya sedikit jumlahnya. Di kita sedikit dari produk kilang, apalagi Eropa sudah tidak memproduksi ini, minimal 92. Jadi mau dicari di mana produknya untuk memenuhi kuota Pertalite di negara kita? Pertamina hanya mampu mengadakan itu melalui proses blending. Nah, kalau blending dikatakan mengoplos
menipu rakyat, membohongi rakyat, dari mana produknya nanti? Nah, ini harus kita pikirkan bersama, kita jadikan pemikiran bersama ke depan supaya jangan sampai pejabat-pejabat yang sudah bekerja keras harus menghadapi tuntutan. Tapi kalau memang ada pidana korupsi seperti suap, menerima fee dari pengadaan BBM ini, sikat, tidak ada urusan. Habisi mereka semua yang korup. Tetapi kita harus memahami sistem yang terjadi. Bagaimana menyediakan produk BBM yang memang kita masih menggunakan produk BBM kualitas rendah. Dan itulah negara kita. Standar Euro 4 pun kita belum ikut semua. Jadi ini hanya untuk menjadi perenungan bagi kita. Mungkinkah akan terjadi kelangkaan BBM pasca ditahannya para tersangka? Karena metodologi pengadaan BBM kita pasti masih akan sama. Pertamina tidak mungkin merubah itu dalam satu waktu yang singkat. Nah, bagaimana dengan kontrak baru nanti? Jika masih sama dengan yang sekarang, pola pengadaannya, produknya, siapa yang mau bertanggung jawab? Jadi ini sekali lagi bahan pemikiran untuk kita semua. Mari kita pikirkan supaya kita tidak habis energi untuk saling menghujat, saling memaki, saling menyalahkan. Pemberantasan korupsi kita dukung, tetapi saya hanya berpesan kepada siapapun, Pertamina sebagai badan usaha jangan sampai dirusak. Karena Pertamina bagi saya adalah benteng dan tiang menjaga kondusivitas dan keamanan negara. Bayangkan kalau Pertamina tidak mampu mensuplai BBM satu hari saja, Indonesia pasti akan rusuh di mana-mana. Salam dari saya, ini sebuah pemikiran, mari kita pikirkan bersama-sama.